Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Jamatul Kirana dengan NIM 20031101 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat dan menjelaskan sebuah program di mana tugas ini yaitu sebagai tugas pemenuhan untuk penambahan nilai dari mata kuliah pengantar coding dengan sesi 0087 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yeka Hendriani. Baiklah, pada kesempatan kali ini program yang akan saya buat yaitu tentang array. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang array. Array adalah kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan waktu tertentu yang menggunakan nama yang sama. Nilai-nilai pada satu array disebut dengan elemen-elemen array. Array ini berguna untuk menyimpan data-data yang diinputkan masing-masing ke dalam memori komputer secara bersebelahan. Array ini dapat dibagi menjadi 3 tipe dimensi, yaitu yang pertama array dengan berdimensi 1, yang kedua yaitu array bertipe dimensi 2, dan yang ketiga yaitu array dengan tipe berdimensi banyak. Baiklah, sebelum membuat penulisan pada array ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tipe data. Di mana tipe data yang digunakan pada array ini adalah tipe data primitif. Yang kedua yaitu nama array. Saat memberikan nama untuk array yang akan dibuat, kita bisa membuatnya dengan sesuka hati kita. Yang ketiga yaitu ukuran array. Array yang digunakan untuk menentukan banyak indeks yaitu banyak indeks. Oleh karena itu, kita bisa menentukan ukuran array yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Namun, harus lebih dari 0. Baiklah, berikutnya yaitu ini adalah program yang saya buat. Langkah awal kita yaitu dengan cara membuka file baru, short file, atau dengan cara mengetikkan Ctrl+N. Baiklah, untuk menghemat waktu, file untuk kode programnya sudah saya bikin, jadi saya tinggal copy paste saja. Baiklah, ini adalah kode program yang saya buat. Awalnya yaitu kita menuliskan tagar include iostream. Fungsi dari penulisan tagar include ini yaitu sebuah prosesor pengarah yang menyatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode. Selanjutnya yaitu langkah berikutnya dengan menuliskan using namespace std. Fungsi dari penulisan using namespace std ini yaitu sebagai perintah yang kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita menggunakan seluruh berkas. Selanjutnya yaitu mengetikkan in main dalam kurung. Fungsi main ini yaitu untuk nama judul fungsinya. Fungsi tanda kurung ini yaitu digunakan untuk mengupdate argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Selanjutnya, dengan mengetik tanda kurung kurawal. Berikutnya, kita menuliskan kode yaitu char, nama, kemudian dalam tanda kurung 100, dan kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian, fungsi dari char ini yaitu untuk menampung digit karakter, baik itu berupa huruf maupun angka. Selanjutnya, kita mengetikkan in nilai dalam tanda kurung 100 dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian, menuliskan in nomor dan diakhiri juga dengan tanda titik koma. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu dengan menuliskan quote
tanda petik kurung, dalam tanda kurung menuliskan masukkan jumlah mahasiswa. Dan diakhiri dengan tanda titik koma. Fungsi dari code ini yaitu untuk menampilkan teks di layar monitor kita. Selanjutnya, menuliskan cin, tanda petik kurung, no, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Penulisan cin ini berfungsi untuk memasukkan data. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengetikkan tanda garis miring 2, kemudian menuliskan input data. Selanjutnya yaitu langkahnya menuliskan kode data for dalam kurung in, i sama dengan 1, tanda titik koma, i tanda petik kurung sama dengan no, titik koma, i plus plus, dan ditutup kurung. Dan dilanjutkan dengan penulisan tanda kurung kurawal. Fungsi dari for ini yaitu fungsi kode for pada program ini yaitu untuk menggunakan cara perulangan. Bahwa kita menggunakan cara perulangan. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu dengan menuliskan code tanda petik kurung dalam tanda kutip tuliskan masukkan nama mahasiswa tanda titik 2 dan kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian menuliskan cin tanda petik kurung nama dalam tanda kurung i dan diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya yaitu menuliskan code tanda petik kurung dalam tanda petik tuliskan masukkan nilai mahasiswa dan diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya yaitu menuliskan cin dalam tanda petik kurung nilai dalam tanda kurung i dan diakhiri dengan titik koma. Dan kemudian diakhiri dengan penutupan kurung kurawal. Penulisan tanda kurung kurawal pada fungsi ini yaitu untuk menyatakan awal eksekusi program dan diakhiri dengan kurung kurawal itu merupakan akhir dari eksekusi program. Selanjutnya yaitu langkah berikutnya kita mengetikkan tanda garis miring kemudian menuliskan menampilkan data. Untuk menampilkan data kodenya yaitu code tanda petik kurung dalam tanda kutip menuliskan tulisan tampilkan data dalam tanda petik kurung sudut, kemudian menuliskan ENDL dan diakhiri dengan tanda titik koma. Fungsi dari penulisan ENDL yaitu untuk manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter new line atau mengatur pindah baris. Selanjutnya yaitu penulisan for dalam tanda kurung in A sama dengan 1, titik koma, A tanda kurung sudut sama dengan no, titik koma, A plus plus dan ditutup kurung dan dibuka dengan kurung kurawal. Selanjutnya yaitu kita menuliskan code tanda kurung sudut dalam tanda petik nama titik kemudian nama dalam tanda kurung A tanda kurung sudut kemudian menuliskan dengan nilai dan tanda titik 2. Kemudian kita menuliskan tanda kurung sudut nilai dalam tanda kurung A dan kemudian menuliskan ENDL dan diakhiri dengan tanda titik koma. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan code tanda kurung sudut by
menuliskan by Sheila JK atau ini bebas sesuka hati kita. Kemudian menuliskan ENDL dan diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya yaitu penutupan dari kode dengan menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, kita menuliskan return 0 dan diakhiri dengan tanda titik koma, di mana fungsi dari return 0 ini yaitu untuk menyatakan hasil keluaran atau bahwa program yang kita buat berakhir dengan normal. Dan tidak lupa dengan penulisan tanda kurung kurawal akhir, penutupan kurung kurawal. Baiklah, setelah kode program kita buat, selanjutnya kita menjalankan program tersebut dengan cara men-run-kan atau compile dan run. Di sini saya akan mengcompile dan run kan kode program tersebut. Baiklah, maka didapatkanlah hasil dari kode contoh program yang array tersebut, yaitu seperti pada rekaman layar berikut ini. Hasilnya yaitu masukkan jumlah mahasiswa. Saya misalkan jumlah mahasiswanya yaitu 3, lalu kita mengklik enter, lalu didapatkanlah hasil dia minta memasukkan nama mahasiswa. Misalkan nama mahasiswanya Zari, kemudian kita klik enter, dan hasil yang didapatkan yaitu meminta memasukkan nilai mahasiswa. Misalkan nilainya 90, kemudian kita klik enter, dan meminta memasukkan nama mahasiswa yang berikutnya atau yang kedua. Kemudian kita klik enter, dan meminta masukkan nilai mahasiswa. 5. Kemudian kita klik enter, dan meminta untuk masukkan nama mahasiswa yang berikutnya atau yang terakhir. Lalu kita klik enter, dan memasukkan nilai mahasiswa tersebut. Kemudian setelah itu kita klik enter. Kemudian didapatkanlah hasil seperti pada rekaman layar berikut ini, bahwa ditampilkan datanya yaitu nama Zari dengan nilai 90, nama Dini dengan nilai 85, dan nama Cynthia dengan nilai 80. Seperti pada rekaman layar Zoom berikut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa contoh program singkat atau sederhana dari tugas tentang array tersebut bisa dikatakan berjalan dengan lancar atau berhasil, karena didapatkanlah hasil seperti yang tertera pada rekaman layar. Mungkin hanya sekian contoh program singkat array dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.